Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan bahagia dan senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebagai seorang muslim, Al-Quran adalah pedoman hidup kita semua. Al-Quran lah yang harusnya bisa membuat kita bahagia sehari-hari, apalagi kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghafal Al-Quran. Namun tidak cukup teman-teman jika kita hanya sebagai penghafal Al-Quran. Sangatlah wajar bagi kita untuk bisa mempelajari isi kandungan dalam Al-Quran. Salah satu tahap untuk bisa memahami tafsir Al-Quran adalah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Saya baca dalam buku ini ada beberapa bab pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Salah satu yang menarik bagi saya adalah metode-metode dalam penafsiran Al-Quran. Banyak sekali metode-metode dalam penafsiran Al-Quran. Pembagiannya didasarkan oleh apa dulu? Ada yang pembagiannya itu didasarkan karena cara penafsirannya. Seperti ada tafsir tahlili, tafsir ijmali, tafsir muqarrar ataupun tafsir maudhu'i. Tapi ada juga di samping itu pembagian metode-metode penafsiran berdasarkan sumber penafsirannya teman-teman semua. Itulah yang akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Metode-metode penafsiran Al-Quran berdasarkan sumbernya kurang lebih ada 4 teman-teman semua. Yang pertama yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Inilah metode pentafsiran dengan sumber yang paling utama ya. Ketika seorang ulama tafsir akan mentafsirkan Al-Quran, pasti yang pertama dicari adalah sumbernya dari Al-Quran itu sendiri. Emang bisa Al-Quran ditafsirkan dari Al-Quran? Bisa teman-teman. Bahkan ini adalah yang paling utama. Contoh yang sangat-sangat bisa kita pahami adalah dalam surah Al-Fatihah. Di surah yang sama-sama kita hafal. Pada ayat ke-7 surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya, ketika kita meminta pada ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ini? Maka dijelaskanlah pada surah An-Nisa ayat 69, yaitu ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Jadi orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Maknanya kita meminta untuk diberi jalan yang lurus itu diberi jalan mereka ini. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan sholihin. Maka mudah-mudahan dengan kita paham hal ini, kita bisa lebih serius dalam berdoa di surah Al-Fatihah ini teman-teman. Begitupun kalimat selanjutnya, ghairil maghdub, dan bukanlah jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa yang Allah murkai teman-teman? Dijelaskan juga dalam surah yang lain, yaitu surah Al-Maidah ayat 60. Mal'anahumullahu wa ghadiba alaihi. Ya, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai. Isinya siapa? Yahudi. Maka orang-orang Yahudi lah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penghujung ayatnya waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Ini maknanya adalah orang-orang Nasrani yang dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 77. Jadi teman-teman semua, begitulah Al-Quran ya, bisa menjelaskan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Mahmud Sabuni, bahwa tafsir Al-Quran dengan Al-Quran adalah menjelaskan ayat yang ringkas dengan ayat yang terperinci, menjelaskan ayat yang mutlak dengan ayat yang muqayyad. Seperti itu, dibatasi ya, yang am dengan yang khas dan lain sebagainya. Lalu sumber kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu sumber tafsir bil ma'tsur. Dan disinilah tafsir Al-Quran banyak ditemukan teman-teman. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad lah yang diturunkan oleh Allah Al-Quran kepadanya. Maka tafsir Al-Quran berkumpul padanya. Ya, bahkan fungsi hadis atau as-sunnah untuk tafsir Al-Quran itu cukup banyak. Ada at-taqrir, ada at-tafsir, ada at-takhsis, ya, ada at-taqid, at-tashri', at-tausi, dan lain sebagainya.
Contohnya at-tafsir menjelaskan sesuatu yang global supaya lebih terperinci. Ketika ada perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah dalam Al-Quran, maka kita tidak akan bisa menemukan tata cara sholat dalam Al-Quran, teman-teman semua. Tata cara zakat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tata cara puasa di bulan Ramadan juga kita tidak bisa temukan dalam Al-Quran. Di mana kita bisa temukan? Dalam hadis Nabi Muhammad. Begitulah metode tafsir. Ya, begitu juga dengan fungsi at-taqid, at-tausid dan lain sebagainya. Sumber yang ketiga adalah pendapat sahabat. Bagaimana mungkin sahabat bisa mentafsirkan Al-Quran? Ya karena sahabat inilah yang tinggal bersama Nabi Muhammad. Maka pendapatnya sangat diperhitungkan dalam pentafsiran Al-Quran. Contohnya Sayyidina Ibnu Abbas mentafsirkan kata wa'adzinat lirabbiha wa huqqat pada surah Al-Insyiqaq ayat 2, yaitu dengan kata mendengar, bahwa langit itu mendengar perintah Allah untuk taat kepada Allah, wa'adzinat. Sedangkan dalam terjemah dikatakan mematuhi saja tapi tidak ada kalimat mendengar. Itulah Sayyidina Ibnu Abbas yang Rasulullah SAW doakan, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih dalam agamanya dan jadikanlah dia seorang ahli tafsir. Makanya Sayyidina Abbas menjadi salah satu sahabat yang ahli dalam bidang tafsir. Walaupun di samping itu banyak juga sahabat-sahabat yang lain yang ahli dalam bidang tafsir. Pendapat sahabat sangat diperhitungkan dalam pentafsiran Al-Quran. Yang terakhir adalah bahasa Arab. Teman-teman semua, bahasa Arab menjadi sumber pentafsiran Al-Quran yang keempat. Kenapa? Karena bahasa Arab begitu penting. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab yang paling top, bahasa Arab yang terbaik, bahasa Arab dengan kaidah-kaidah yang sangat-sangat tidak bisa diragukan lagi, ya. Syair-syair Arab zaman dahulu pun tidak ada yang sebanding dengan Al-Quran. Salah satu contohnya dalam Al-Quran terdapat ayat walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan pernah ridho siapa al-yahud, Yahudi, walan nasor, dan orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau itu mengikuti jalan mereka. Kalau kita mendengar sekilas, kalimatnya tidak ada yang berbeda. Walang tardo angkal yahud walan nasoro. Tetapi kalimatnya ada kata yang berbeda di sini. Walan tardo. Kalau ke Yahudi memakai lan, ya. Kalau ke Nasrani memakai la. Dua-duanya kalau diterjemahkan sama, tidak akan pernah. Tetapi kalau kita lihat makna secara kaidah bahasa Arab, ya, secara nahwu syarabnya, walan dan la itu berbeda. Lan itu tidak akan pernahnya bersifat panjang, waktunya lama, bahkan cenderung tidak mungkin berubah. Gitu. Yahudi itu seperti itu. Yahudi itu sangat keras kepala, teman-teman, sampai mereka ini dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sampai-sampai tidak akan ridho kepada agama Islam ini sebelum kita mengikuti mereka. Dan itu cenderung tidak mungkin mereka ridho kepada kita. Tetapi Nasrani memakai kata la. Tidak pernah juga, tetapi masih ada kemungkinan mereka ridho. Asalkan kita bisa hidup berdampingan dengan mereka. Seperti itu teman-teman, inilah metode penafsiran berdasarkan sumbernya. Ya, ada yang dengan Al-Quran, dengan hadis atau sunnah, dengan pendapat sahabat, dan dengan bahasa Arab. Saya hanya bisa menjelaskan secara ringkas, selain karena ilmu saya terbatas, juga waktunya terbatas. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil pelajarannya, dan minimal memantik semangat kita atau memotivasi kita untuk bisa lebih mendalami ilmu tafsirul Quran. Ingat, tidak cukup menghafal, tetapi harus tahu maknanya. Tidak bisa semua bukan berarti ditinggalkan, tetapi tidak bisa semua, ambil yang bisa kita mampu. Buku-buku seperti ini sangat bermanfaat bagi kita. Silakan kita bisa baca sebaik mungkin dan kita bisa berguru, bertanya kepada orang yang lebih paham, lebih pintar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli Quran, ahlullah, keluarga Allah di muka bumi ini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.